Hari ini kita akan ngebahas tentang uji coba atau eksperimen kepada hewan-hewan. So, nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Cuteness kills. Nah, untuk hewan yang satu ini hanya demi terlihat lucu, hewan ini harus menderita sepanjang hidupnya. Jadi, ini tuh anjing atau kucing yang DNA-nya tuh dimutasiin gitu. Pokoknya diobrak-abrik sama para ilmuwan biar dia punya gen itu tuh cebol banget, cuman sebesar gelas aja. Faktanya anjing itu kan besar ya, besar banget gitu, kayak kucing dewasa besar, nggak kayak tikus-tikus kan. Tapi untuk percobaan yang satu ini, mereka sengaja mengembangbiakan anjing yang sebesar gelas. Pada dasarnya anjing itu besar, nggak sebesar tikus atau marmut gitu, tapi direkayasa genetiknya supaya sekecil marmut. Apakah kalian sudah pernah melihat teacups dogs? Mungkin kalian yang ngelihat sekilas itu adalah editan. No, itu bukan editan guys, itu real, adanya nyata. Jadi anjing itu emang bentuknya sekecil gelas, tapi itu salah satu bukti kejahatan dan kesadisan manusia terhadap hewan. Jadi anjing ini adalah anjing jenis Beagle, Yorkshire, French Bulldog. Nggak tahu ya bener atau enggak pelafalan aku, sorry banget kalau misalnya salah, benerin aja, komen aja di bawah, nggak apa-apa kok. Dikembangbiakan sedemikian rupa sehingga mereka bentuknya menyerupai cangkir kecil gitu. Itu gila banget, karena pada dasarnya anjing itu ukurannya nggak segitu. Yang sebesar cangkir itu hamster, bukan anjing atau kucing. Kenapa ini disebut kekejaban? Karena yang pertama adalah proses pengembangbiakan mereka yang nggak normal, sama sekali nggak normal. Lahirnya anjing jenis ini karena pada dasarnya adalah kelainan pada janin yang tidak mendapatkan kecukupan nutrisi atau malnutrisi ya guys. Hal ini sebenarnya adalah seleksi alam, jadi emang alamiah aja gitu, naluriah aja gitu, seleksi alam. Karena biasanya mereka nggak akan bertahan hidup lama. Ya karena itu tadi kan kelainan tadi, jadi bikin fisiknya mereka tuh nggak kuat gitu, nggak tahan. Nah, dasar si manusia ini otaknya tuh otak duit aja bisnis gitu kan. Dikondisikanlah si anjing-anjing ini untuk dapat bertahan hidup dan dikembangbiakin. Teman-teman yang breeder gitu pasti udah tahu ya, kalau misalnya mau mengembangbiakan kucing atau anjing itu ada kode etiknya, kayak tuli dan sebagainya, itu nggak boleh dikembangbiakin gitu loh. Kalau misalnya ada satu lahir ya udah dirawat, tapi nggak boleh kayak dibikin ulang lagi kayak gitu, dikembangbiakin lagi yang bentuknya kayak gitu tuh nggak boleh. Itu namanya nyiksa hewan. Tapi sayangnya karena atas nama bisnis, jadi semuanya itu sah-sah aja. Ya aneh banget ya. Ini gambar anjing ini tuh udah tersebar luas di internet gitu, tapi nggak ada satupun orang yang kayak mengkritik gitu. Bahkan pemerintahan kayaknya bungkam aja gitu. Dan yang kedua, si anjing cups ini biasanya bakal ngebawa penyakit bawaan. Emang setiap jenis anjing atau hewan peliharaan lain itu bakal ngebawa suatu penyakit bawaan dari lahirnya mereka. Tapi kalau untuk si cups dogs ini tuh penyakitnya banyak banget. Mulai dari gangguan pernapasan, cairan dalam otak, sampai ukuran jantung yang nggak profesional. Iyalah, nggak profesional. Kan aslinya anjing itu bentuknya nggak segede gitu loh, dia bikin sekecil gitu, nyata aja nggak profesional dengan tubuh mikronya dia. Jadi nggak heran kalau anjing jenis itu tuh nggak akan bertahan lama. Mereka terlalu rapuh untuk hidup. Jadi alih-alih si empunya anjing ini tuh bakal mendapatkan anjing yang ceria, sehat, lari kesana kemari gitu, nemenin kita sambil jogging gitu kan, bawa harnessnya gitu kemana-mana, itu nggak bisa terjadi sama si anjing si cups ini, karena mereka tulangnya itu rapuh banget. Jadi sudah banyak banget kasus untuk anjing-anjing tersebut gitu loh, dimana para tuannya mendapatkan peliharaan yang gampang banget sakit karena remuk dan juga patah tulangnya karena diajak bermain-main. Struktur tubuh mereka bakal lebih rapuh lagi daripada si tikus putih atau hamster. Kalau kalian mau memelihara hewan kecil, sebaiknya jangan pernah untuk beli anjing ini ya. No, big no. Lebih baik kalian beli tikus aja atau hamster gitu.
kita stop produksi pengembang biakan hewan yang harusnya nggak ada ini, karena ini nyiksa hewan banget. Halo internet, it's Nia and welcome back to my channel. Yes, kembali lagi di program terbarunya channel Kurnia Rahma, yaitu Flash Information, dimana informasi disajikan dalam waktu 3 menit. So let's start this video. Genghis Khan. Saya rasa kalian sudah nggak asing lagi ya sama profil si Genghis Khan ini. Yep, dia adalah salah satu penyumbang populasi terbesar di Mongolia, guys. Wow, bagaimana tidak? Digadang-gadang si Genghis Khan ini adalah satu-satunya pria yang mempunyai keturunan sebanyak 16 juta orang, guys. Kalian bisa bayangin nggak? Dalam satu hari itu Bang. For your information nih guys, jadi Genghis Khan ini tuh saking bengisnya jadi seorang ketua gitu kan. Dia itu mengalahkan musuhnya. Setelah si musuhnya kalah itu, dia kemudian menyendiri anak dan istrinya si musuh gitu. No God! Nah, dari situlah keturunan-keturunannya si Genghis Khan terus bertumbuh, guys. Hingga populasinya kira-kira mencapai 40% dari orang-orang Mongolia di zaman sekarang, guys. Halo internet, it's Nina, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kurnia Rahman. Seperti biasa, channel yang memberikan banyak dan berbagai macam informasi yang ada di seluruh dunia. Pernah lihat berita ini? Ia adalah seorang wanita atau sosialita jet set di masanya, guys. Ia adalah Blanche Monnier, seorang putri sosialita yang dikurung selama 25 tahun di atas atap rumahnya nih, guys. Punya usut kenapa si Blanche ini dikurung 25 tahun gitu di atas loteng gitu tanpa ada yang tahu. Jadi si Blanche ini mendapatkan hukuman dikurung di atas loteng itu karena ia telah jatuh cinta kepada seorang pengacara yang udah bangkrut, guys. Nah, di zaman itu tuh ya guys, sama tuh kayak Siti Nurbaya. Jadi kayak perbedaan kasta gitu, guys. Si perempuan ini kan, si Madame Blanche ini kan, dia itu kan sosialita jet set gitu kan. Nah, keluarganya itu pada nggak suka dia jatuh cinta sama seorang pengacara yang miskin gitu. Tapi si Blanche ini tuh kekeh gitu. Nggak, aku tetap mau sama si abang nih. Nggak mau aku nggak mau dijodoh-jodohin. Nah, dari situlah akhirnya emaknya dia marah dan seketika itu juga dia dikurung selama 25 tahun di atas loteng. Pertanyaannya, kenapa dia nggak berbuat kebisingan ya? Maksudnya tuh teriak gitu, tolong, bilang tolong kayak apa kayak kan di dalam situ kan. Nah, jadi itu guys, waktu itu udah pernah diusut sama polisi waktu nemuin si Blanche ini kan. Terjadilah persidangan gitu kan untuk mencobloskan saudaranya serta ibunya ke dalam penjara gitu. Di kesaksian si kakaknya Blanche ini, dia pernah berkata bahwa si Blanche ini sebenarnya boleh keluar dari kamar loteng itu, tapi si Blanche tuh menolak keluar dari kamar karena dia udah ngerasa patah hati gitu, nggak bisa bersama dengan orang yang dia sayang gitu. Mungkin pemikirannya dia tuh, aku lebih baik menderita seperti ini daripada aku harus meninggalkan pacarku yang paling aku sayangi. Mungkin pemikirannya dia gitu kali ya. Halo internet, it's Nina, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kurnia Rahman, channel yang memberikan banyak dan berbagai macam informasi yang ada di seluruh dunia. Madame Violet. Pernah dengar istilah vampir? Bukan vampir sih ya. Pernah dengar istilah vampire? Kalau orang Indonesia biasanya
sabotnya vampir kan guys. Oke, yang suka gigit manusia terus dia ngisap darah. Nah, kalian pasti pernah dengar cerita tentang vampir kan guys. Jadi cerita ini adalah sarang vampir dari Edinburgh di tahun 1876 nih guys. Yang namanya ilmu hitam, pemanggilan arwah, hipnotis itu tuh lagi hits banget di masa itu. Karena hal tersebut, karena banyaknya orang yang hobi banget sama hal-hal spiritual yang kayak gitu tuh, jadi mereka tuh ngebuat beberapa kelompok kecil gitu guys. Nah, kelompok kecil inilah yang menjadi cikal bakal vampir di Edinburgh. Kelompok mereka bernama Hive. Hive ini diketuai oleh si Madame Violet ini guys. Nah, jadi si Madame Violet ini tuh adalah ketua dari kelompok Hive yang membuat terciptanya asal muasalnya cerita tentang vampir yang jadinya nyebar ke seluruh dunia gitu guys. Nah, para kelompok Hive ini adalah wanita-wanita cantik yang berkumpul gitu kan. Mereka tuh mempunyai paras cantik dan menggoda para korbannya dengan kecantikan dan obat-obat terlarang nih guys, supaya mereka mau ngasih darahnya mereka untuk mereka minum gitu. Kelompok Hive juga terkenal sebagai kelompok dengan wanita berparas cantik serta awet muda guys, karena mereka suka mengisap atau meminum darah-darah para korbannya.